Pagi semangat matematika. Kali ini kita akan membahas turunan trigonometri secara tuntas selama 11 menit ke depan. Diharapkan untuk kalian semua dapat memperhatikan dengan baik. Dasar turunan akan saya jelaskan pertama sekali. Ini merupakan dasar yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan turunan trigonometri. Untuk mengingat kembali, kalau suatu fungsinya itu dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan dengan konstanta, maka kita bisa langsung menurunkannya. Kalau dia yang dinamakan fungsinya dikalikan, maka kita akan menggunakan rumus UV, begitu juga dengan pembagian. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali juga bentuk dasar turunan trigonometri yang telah kita pelajari, bahwa ada 6 fungsi dasar yang akan kita gunakan untuk juga melanjutkan bentuk dasar turunan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelum kita memulai, maka kita perlu namanya berpikir secara cermat dan menghemat waktu. Pertama, pastikan bentuk soal dapat langsung dikerjakan atau tidak. Kedua, jika bisa disederhanakan, maka lakukan penyederhanaan terlebih dahulu ya, lalu kita turunkan. Ketiga, jika tidak bisa langsung, maka kita akan menggunakan aturan rantai. Keempat, perhatikan soal. Jika nantinya di soal diminta untuk disederhanakan, maka kita wajib menyederhanakan soal ataupun jawaban tersebut. Baik, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda semua. Wow, rumus ini begitu banyak, tapi sebenarnya rumus ini akan membantu kita nanti ke depannya. Ada rumus perbandingan, jumlah, dan sudut ganda, serta perkalian. Nantinya yang paling sering kita pakai adalah rumus yang berhubungan dengan sudut. Kita akan masuk untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, fx sama dengan 2 dikali cos x per sin x. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah. Soal ini akan mengajak kita kepada bentuk dari u per v atau bentuk dari perbandingan. Tetapi kita tidak akan menggunakan ini. Yang kita gunakan adalah bentuk dari perbandingan identitas trigonometri atau bentuk sederhananya. Kita tahu bahwa bentuk dari tan x itu adalah sin x per cos x. Maka bentuk dari soal kita dapat kita ubah menjadi bentuk kotangen x. Sehingga fx tidak sama dengan 2 dikali kotangen x. Atau dengan kata lain f aksen x itu sama dengan, langsung saja karena ini bentuknya adalah bentuk kali k dikali dengan suatu fungsi atau u, maka nanti turunannya itu adalah k dikali u aksen. Maka kita langsung turunkan 2 dikali kotangen x, turunannya adalah negatif kosekan kuadrat x. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 2 kosekan kuadrat x. Nah, gampang bukan untuk soal dari pertama ini? Kita lanjut, soal yang kedua. Hasil diferensial dari Tx sama dengan sin x ditambah 1 dikali sin x dikurangin 2. Nah, biasanya soal ini akan langsung mengajak kita kepada bentuk perkalian, ya. Nah, ada juga yang mau mengkalikan sin x dikali atau bentuk pelangi seperti itu, tapi kita tidak akan menggunakannya. Kita langsung saja anggap sin x plus 1 adalah u, sin x minus 2 adalah v. Maka T aksen x itu adalah U dikali U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen sama dengan, secara gampang dan langsung kita cari U itu adalah sin x plus 1, maka U aksen itu adalah sama dengan sin x turunannya adalah cos x dan 1 turunannya adalah 0. V sama dengan sin x dikurangin 2, maka V aksen itu sama dengan bentuk darinya sama, langsung cos x. Dari hasil ini maka kita bisa langsung dikalikan U aksen sama dengan cos x dikali V nya adalah sin x dikurangin 2. Dilanjutkan ditambah U nya adalah sin x plus 1 dikalikan dengan hasil dari V aksennya adalah cos x. Sehingga dari soal ini kita dapat langsung mengalihkan cos x dikali sin x dikurang 2 cos x ditambah sin x dikali cos x lalu ditambah 1 cos x. Maka dari hasil ini bisa kita jumlahkan sin x cos x sama dengan cos x sin x karena sifat dari perkalian kumulatif. Maka hasil akhirnya adalah 2 sin x dikali
dikali cos X dikurang cos X. Nantinya kita akan bisa mengubah 2 sin X cos X ini menjadi bentuk dari 2 sin 2X. Sebenarnya ini tidak diminta soal ya, tapi ini juga bisa kita lakukan. Sekarang kita akan menyederhanakan turunan pertama dari x sendiri sama dengan cos pangkat 3 dari 2x tambah 3. Soal ini pasti kita langsung bisa mengira ini adalah soal menggunakan aturan rantai. Nah, kenapa? Karena di sini ada bentuk dari 2x ditambah 3 dan dibuktikan lagi dengan adanya pangkat 3. Karena kita tahu di sini udah ada pangkat dan ada lagi bentuk di sini yang berbeda dari bentuk x, maka kita akan menggunakan dua pemisalan untuk menyelesaikan turunan soal ini. Oke, jadi kita akan langsung saja dy per dx itu nantinya akan sama dengan dy per dv dikalikan dv per du dikali dengan du per dx ya. Karena kita tahu dalam bentuk aturan rantai nantinya dv per dv, du per du nya akan bisa dicoret karena hasilnya akan sama ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk mengerjakan pemisalannya. Berarti kita akan gunakan dari yang paling belakang, yaitu sama dengan u 2x ditambah 3. Maka turunannya adalah 2x tambah 3 turunannya du per dx-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan berarti mengganti fungsinya menjadi y sama dengan cos pangkat 3 dari huruf U. Nah, kita tidak bisa juga langsung mencari dy per du. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, kita ganti menjadi dv. Maka v-nya itu adalah sama dengan cos U. Berarti, karena begitu, dv per du itu adalah turunan dari cos U min sin U. Atau kita ganti punya min sin dari 2x ditambah 3. Karena kita sudah memisalkan v sama dengan cos U, maka bentuk dari fungsi y sama dengan v dipangkatkan 3, atau dengan kata lain dy per dx atau dy per dv berarti menjadi 3v dikuadratkan, atau v-nya itu adalah 3 dikali cos dikuadratkan u-nya adalah 2x ditambah 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan semuanya, berarti kita bisa langsung untuk mengerjakan soalnya. Maka lanjutannya di sini, dy per dv-nya itu adalah 3 dikali cos kuadrat 2x ditambah 3. Selanjutnya, dikali dengan dv per du. dv per du-nya adalah negatif sin 2x ditambah 3. Dan yang terakhir itu adalah du per dx dikali dengan 2. Selanjutnya kita kerjakan menjadi 3 dikali. Saya mau mengubah karena di sini saya melihat ada angka 2 di belakang. Berarti ini akan menuju kepada rumus sudut ganda karena ada cos 2x tambah 3 dan sin 2x tambah 3 dengan bilang yang sama, dengan suatu bentuk variabel yang sama. Maka saya akan menggantinya menjadi negatif cos 2x ditambah 3 dikali menjadi 2 dikali cos 2x ditambah 3 dikali sin 2x ditambah 3. Setelah itu, kita akan bisa menjadikan bentuk dari yang saya lingkarin warna kuning ini menjadi bentuk 2x, sin 2x atau bentuk dari rumus ganda. Maka jawaban akhirnya itu adalah 3 dikali negatif cos 2x ditambah 3 dikali sin 2 dikali 2x ditambah 3. Atau dengan kata lain, bentuk soal ini jawabannya adalah negatif 3 dikali cos 2x tambah 3 dikali sin 4x tambah 6. Ya, cukup panjang mengerjakannya, tapi sebenarnya ini gampang asalkan kalian mau mencobanya untuk menggunakan metode aturan rantai. Saya lanjutkan, soal yang selanjutnya adalah jika fx sama dengan a tan x ditambah bx, f aksen sama dengan v per 4 sama dengan 3, f aksen x sama dengan 9, maka a plus b. Soal ini kita diminta untuk mencari turunannya terlebih dahulu, gitu ya. Turunannya apa? Maka kita langsung saja untuk mengerjakannya. Turunan dari bentuk fx sama dengan tan x ya.
Pertama, kita akan langsung misalkan untuk bentuk fungsi fx sama dengan a tan x plus bx. Maka turunan pertamanya f aksen x ya, karena ini sifat penjumlahan, kita bisa langsung menurunkan a adalah konstanta, berarti turunan adalah menjadi a dikali turunan dari tan x itu adalah turunan dari tan x itu adalah secant kuadrat x ditambah dengan bx itu berarti turunannya adalah b. Maka dari soalnya dikatakan f aksen dari b per 4 itu adalah 3. Berarti kita tinggal masukkan nilainya. 3 sama dengan a dikali secant kuadrat dibuka kurung. Jadi di sini adalah si x-nya atau v per 4 ditambah dengan b. 3 sama dengan a dikali secant itu adalah kebalikan dari cos. Berarti 1 per cos v per 4 dikuadratkan ditambah dengan b. Maka 3 itu sama dengan a dikali 1 per cos dari v per 4 itu adalah setengah akar 2. Kalau kita kuadratkan maka jawabannya menjadi setengah ditambah dengan b. Maka bentuk persamaan pertama yang kita punya adalah 3 sama dengan 2a ditambah b. Oke, sekarang kita masuk ke yang part kedua. Dari part kedua bisa diberitahu adalah f aksen dari v per 3 itu adalah sama dengan 9. Berarti 9 sama dengan a dikali masukin nilainya secant kuadrat dari v per 3 ditambah dengan b, atau 9 sama dengan a dikali seperti tadi, berarti ini jadi 1 per v per 3, 180 dibagi 3 adalah 60, maka cos kuadrat dari 60 itu adalah setengah dikuadratkan, atau dengan kata lain 1/4 ditambah b. Maka 9 sama dengan a ditambah dengan b. Oke, 4a ditambah dengan b. Nah, setelah kita udah punya dua persamaan ini, maka kita akan masuk kepada pelajaran kelas 8, yaitu langsung mengeliminasi kedua persamaan. Bagaimana cara mengeliminasinya? Langsung saja eliminasi seperti biasa. Berarti persamaan pertama 3 sama dengan 2a ditambah b. Persamaan kedua 9 sama dengan 4a ditambah b. Maka kita bisa langsung eliminasi dengan cara dikurangkan. B-nya akan hilang. Hasil akhirnya itu adalah di sini berarti minus 6 sama dengan minus 2a. Maka dari sini akan kita balik, yaitu menjadi a sama dengan 3. Maka kita kedapatkan nantinya juga b sama dengan minus 3. Sehingga pertanyaannya adalah a ditambah dengan b itu adalah 3 ditambah dengan minus 3, atau jawaban akhirnya adalah 0. Bergerak meninggalkan titik asalnya dengan fungsi rumus jarak, yaitu tertulis dan ada kecepatannya ditanyakan pada saat t sama dengan v per 2. Nah, kita sama-sama sudah tahu bahwa bentuk fungsi dari v, t ya, itu adalah sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak. Maka turunannya adalah menjadi 5, turunannya langsung ya, karena kita tahu ini turunan dari penjumlahan, menjadi 5 dikali sin 4t, turunannya adalah menjadi 4 dikali dengan cos 4t, ditambah dengan cos kuadrat t. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwa kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan cos kuadrat t, maka dy per dt nantinya itu akan sama dengan dy per du dikali dengan du per dt. Oke, nah sekarang Miss Uli akan misalkan fungsinya. Di sini u-nya adalah cos t, maka u aksennya atau du per d t-nya itu adalah sama dengan sin t, tapi jangan lupa ada negatifnya. Dan selanjutnya kalau dia untuk fungsi dy-nya, berarti y-nya sama dengan u dikalikan 2, atau dy per du-nya itu hasilnya adalah u, ya, 2u. Maka jawabannya adalah, karena kita tahu
negatif, ya, karena di sini ada negatifnya, maka negatif sin 2T dikalikan dengan ditambah 2 dikali dengan 2/4 dikali dengan T ditambah 0. Maka fungsi akhirnya itu sama dengan, ya, 20 cos 4T dikalikan dengan negatif, dikurangkan dengan sin 2T ditambah dengan setengah T. Nah, karena kita sudah punya VT-nya, ya, VT-nya, maka yang ditanya di soal itu adalah ketika kamu memasukkan T-nya sama dengan setengah. Maka dari soal ini kita langsung masukkan saja V, dimasukkan nilainya V per 2, maka menjadi 20 dikali dengan cos 4, T-nya itu adalah V per 2, dikurangkan dengan sin 2 dikali V per 2, ditambah setengah dikali V per 2. Maka jawabannya adalah V per 2 itu sama dengan 20 dikali cos 2V dikurang sin V ditambah 1/4 V. Nah, di sini kita tidak tahu untuk cos ini kayak 2V, tapi ingat dalam suatu aturan, ya, situasi dikatakan kosong, maka nilai cos untuk di 360 itu adalah positif dan hasilnya adalah 1 karena nilainya sama dengan cos 0, dan sin V atau sin 180 itu nilainya sama dengan sin 0, maka jawabannya adalah menjadi 0 ditambah dengan 1/4 V. Jawaban akhirnya adalah V per 2 itu sama dengan 20 ditambah 1/4 V. Ya, inilah jawaban akhir untuk soal ini. Nah, kita udah selesai nih melaksanakan soal. Sekarang take your time, ada klik link di bio video ini, dan selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.